Ditreskrimum Polda Lampung ungkap TPPO dengan korban sebanyak 24 warga NTB. Berantas TPPO, Polri bentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Polresta Cilacap ungkap kasus TPPO dengan 165 orang menjadi korban. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang edisi Rabu 7 Juni 2023 hadir kembali bersama saya Lydia Rotin Sulu. Dan selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Pemirsa, 2 tersangka diamankan oleh Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Keduanya merekrut calon pekerja migran Indonesia dan meminta uang kepada korban dengan dalih untuk biaya keberangkatan. Tercatat ada sebanyak 165 orang menjadi korban. Setiap korban ada yang menyetor uang sebanyak 5 hingga 110 juta rupiah. Jajaran Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirim pekerja migran ilegal Indonesia ke luar negeri. 2 tersangka yakni Taryanto dan Sunata diamankan dalam kasus ini. Para korban diduga ditipu dengan dijanjikan bekerja di luar negeri, namun janji itu tidak pernah terwujud. Polresta Cilacap mencatat 165 orang menjadi korban. Setiap korban dimintai uang yang disebut sebagai biaya keberangkatan mulai dari 5 juta hingga 110 juta rupiah. Para tersangka meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. Bahwa pelaku TPPO ini berkedok untuk menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Jadi ada 3 pelaksana penempatan menurut Undang-Undang 18 tahun 2017 yang boleh menempatkan itu satu adalah badan. Badan itu adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan skema G2G maupun G2P. Kemudian yang kedua perusahaan. Perusahaan ini sesuai dengan mandat Undang-Undang 18 adalah P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan skema P2P, private to private. Kemudian yang ketiga untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nah, karena ini pelaku tidak termasuk ketiga itu, secara otomatis mereka tidak punya hak untuk menempatkan pekerja migran ke luar negeri. Dalam kasus ini penyidik menyita sejumlah barang bukti diantaranya daftar nama calon pekerja migran yang direkrut tersangka, laptop, dan puluhan lembar kwitansi. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tim Humas Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui seperti apa kronologis dari kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, saat ini saya sudah terhubung dengan Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Funky Ani Sugiharto. Ya, selamat sore Pak
Funky? Selamat sore, Mbak Lydia. Ya, Pak Funky, seperti apa kronologis kasus TPPO yang dibongkar oleh pihak Polresta Cilacap? Baik, selamat sore Mbak Lydia. Kami jelaskan. Jadi berawal sekitar bulan Maret tahun 2022, ini ada salah satu pelapor ini mendapatkan informasi bahwa ada beberapa warga dengan tujuan Korea. Ini mereka mulai melakukan pemberangkatan. Jadi ada beberapa orang yang disinyalir ini merekrut masuk ke wilayah Cilacap, terutama di desa-desa. Dan tidak hanya Cilacap, kebetulan korban ini juga ada dari Kebumen, Banjarnegara, dan sekitarnya. Kemudian dari salah satu orang yang berasal dari Cilacap ini melakukan rekrutmen terhadap masyarakat sekitar, dan mereka menjelaskan bahwa rekrutmen untuk tahun 2002 ini menuju ke Korea atas nama yang kita tangkap Taryanto. Jadi kemudian masyarakat ini dimintain uang untuk pendaftaran dan termasuk untuk pelatihan, mana nominalnya dari mulai 10 juta sampai 110 juta rupiah. Dan setelah kita dalami, ternyata tidak hanya 150 orang. Jadi laporan yang kita terima bulan April lalu, tahun 2023, kita dalami hingga mencapai 165 korban, di mana korban ini tersebar, dan salah satu orang sebagai berikut di daerah ini menarik semua masyarakat yang sudah terdata ini bawa ke salah satu LPK di wilayah Indramayu. Nah, di Indramayu sendiri, ini salah satu LPK atas nama S atau Sunata milik ini mengumpulkan semua masyarakat di sana tanpa diberikan pelatihan khusus, sebagaimana apa yang dilakukan setelah dikumpulkan di sana. Ternyata masyarakat yang direkrut ini hanya sebagai kuli bangunan untuk membangun gedung LPK itu sendiri, Mbak Lydia. Dan ini sudah berjalan 1 tahun. Ya, mereka dikumpulkan di sana. Nah, kemudian kita lebih dalam lagi, kita coba gali, kemudian akhirnya atas nama Sunata ini bisa kita tangkap dan mengaku bahwa calon imigran dengan tujuan Korea ini memang sudah 1 tahun tidak diberangkatkan. Jadi mereka hanya dijadikan kuli dan dipungut biaya. Kemudian kita kembangkan lagi sampai salah satu PT ini berada di wilayah Tangerang. Ini masih kita dalami karena direktur juga sudah kita periksa sebagai saksi untuk sementara. Manakala memang nanti ada kaitannya, pasti kita akan jadikan tersangka terkait dengan TPPO ini. Dan ini dalam kurun waktu cepat kita bisa mengungkap beberapa kasus TPPO juga, Mbak Lydia. Ya, Pak Funky, selama kelompok ini beroperasi, apakah memang sebelumnya pernah mengirimkan PMI atau pekerja migran Indonesia ke luar negeri? Setelah kita dalami, atas nama Sunata, pemilik LPK di Indramayu ini ternyata pernah bermasalah dan pernah ditahan dengan kasus yang sama. Jadi ini modus pasti akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk merekrut dan mengumpulkan para calon pekerja. Ya, jadi terdengar sangat terorganisir dan juga bagaimana mereka membujuk rayu para korban sehingga mau menyetorkan sejumlah uang bahkan ratusan juta rupiah. Namun akhirnya hanya menjadi kuli bangunan untuk membangun gedung milik perekrut, seperti itu ya Pak Funky ya? Betul Mbak Lydia. Dan itu kalau
dari mulai masuk mereka direkrut dari bulan Maret 2022 sampai tahun ini kan berarti hampir 1 tahun mereka. Ya, kemudian berapa banyak korban totalnya? Seperti yang Pak Fangki tadi katakan ada 165 orang. Apakah 165 orang ini kesemuanya berkumpul di tempat yang akhirnya mereka diminta atau dipaksa untuk membangun gedung LPK tadi? Jadi 165 orang ini bertahap, tidak langsung mereka dikumpulkan. Kalau pada saat kita di TKP itu ada sekitar 20-30 orang dan ini bertahap. Jadi nanti mungkin seolah-olah mereka ini dilatih. Padahal tidak sama sekali mereka melakukan latihan skill sebagai pekerja nantinya. Mana mereka hanya membangun gedung dan tahu-tahu mendapatkan sertifikat skill untuk bekerja. Gitu. Tapi selama periode mereka bertahap ini, mereka tetap tinggal di tempat di mana mereka dikumpulkan itu, Pak Fangki? Ya, betul. Mereka tinggal dan di barak. Jadi seolah-olah hanya sebagai tempat penampungan seperti itu ya? Penampungan. Ya. Kemudian Pak Fangki, seperti apa sampai kasus ini terbongkar? Apakah ada laporan dari salah satu korban? Ya, kebetulan ada beberapa korban yang laporan kepada kami. Jadi berawal dari 6 korban itu, karena mengingat yang bersangkutan ini uangnya juga cukup signifikan, tapi dia tidak berangkat. Makanya ada beberapa orang yang membuat laporan dan kita bergerak untuk mengecek kebenaran laporan tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pihak Polresta Cilacap untuk menangkap dalang dari kasus ini? Selama mendapat kita laporan 3 minggu kita bergerak dan mendapatkan 2 tersangka. Berawal dari Taryanto yang kita tangkap, kemudian kita kembangkan ke Indramayu. Ya. Pasal atau ancaman hukuman seperti apa yang akan dihadapi para tersangka? Untuk pasal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, ini pasal 10 tentang perdagangan orang, ini penjara 3 tahun maksimal 15 tahun. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 18 2017, ini ancaman hukumannya 10 tahun, Mbak Lydia. Ya, terakhir Pak Fangki, imbauan apa yang bisa Anda bagikan kepada masyarakat agar terhindar dari praktek-praktek tindak pidana perdagangan orang seperti ini? Baik, kami mengimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat yang memang ingin bekerja di luar negeri, agar mencari informasi yang tepat di Dinas Ketenagakerjaan masing-masing kabupaten. Di mana di situ pasti sudah terdaftar badan usaha, PT ataupun CV yang memang berkompeten untuk mengirim tenaga kerja sesuai skill kebutuhan dari negara tujuan. Nah, ini perlu kami jelaskan, secara online maupun offline, Dinas Ketenagakerjaan masing-masing kabupaten pasti sudah memiliki daftar, termasuk persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon pekerja. Sehingga pada saatnya nanti masyarakat ini bekerja memang betul-betul terlindungi dan dilindungi oleh negara. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Kombes Pol Fangki Ani Sugiharto, Kapolresta Cilacap, sudah bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air.
tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama,
dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Informasi terhangat dari tanah air. Ya, pemirsa, dan seperti apa pantauan lalu lintas pada sore hari ini? Kita segera bergabung dengan Bribtu Cici yang saat ini berada di Manggarai, Jakarta Selatan. Bribtu Cici, silakan dengan laporannya. Ya, baik, terima kasih Lydia, dan selamat sore pemirsa. Menemani aktivitas Anda menjelang jam berakhirnya pulang perkantoran. Kali ini pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Seperti terlihat di belakang saya untuk kondisi arus lalu lintas terkini dari arah Matraman yang akan menuju ke arah Sudirman ataupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pancoran terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Selepasnya kendaraan masih melaju dengan cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk dari terminal bus Manggarai, Jakarta Selatan, terkhususnya yang berada dari arah Matraman menuju ke arah Sudirman ataupun ke arah Pancoran. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Matraman ataupun yang akan berbelok menuju ke arah Pancoran, hingga saat ini pun masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kendaraan sore hari ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 2, baik kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum, dan terlihat juga masih didominasi oleh kendaraan roda 4 berplat B. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, dan khususnya bagi para pengendara sepeda motor untuk berhenti di belakang garis stop demi memberikan kesempatan bagi para pejalan kaki yang menggunakan zebra cross pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Pancoran yang akan keluar menuju ke arah Sudirman ataupun yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Matraman,
hingga saat ini pun masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terjadi perlambatan kecepatan juga hanya menjelang masuknya antrian traffic light. Selepasnya kendaraan masih melaju dengan cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan saling memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terupdate seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1500669 ataupun SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian Lydia yang dapat kami laporkan langsung dari lokasi. Baik, terima kasih Bribtu Cici atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebanyak 24 warga Nusa Tenggara Barat diselamatkan dari tindak pidana perdagangan orang saat transit di Lampung. Pihak Ditreskrim Polda Lampung mengatakan 24 warga Nusa Tenggara Barat yang kesemuanya adalah perempuan ini mengalami trauma mendalam akibat sering berpindah tempat penampungan dan juga karena ketidakjelasan waktu pemberangkatan ke luar negeri. Para korban ini awalnya dijanjikan bekerja di wilayah Timur Tengah sebagai pekerja migran Indonesia. Para korban ditampung dalam sebuah rumah dengan kondisi yang tidak layak, tanpa kasur ataupun lokasi istirahat yang tidak memadai. AKBP Hamid Andri Sumantri mengungkapkan total korban yang diselamatkan sebanyak 24 orang perempuan dan mengalami trauma yang mendalam. Dalam hal ini kita menyelamatkan 24 calon pekerja migran Indonesia yang dimana berasal dari Nusa Tenggara Barat, kemudian dia berangkat dari sana, kemudian transit ke Jakarta, kemudian di Lampung. Oke. Terus selanjutnya para PM ini akan kita koordinasikan ke mana? Jadi dalam hal ini setelah kita menyelamatkan ini, kita koordinasi dengan Bidokes Polda Lampung, di mana kita mengecek kesehatannya, keadaannya dan sebagainya, bagaimana calon PM ini pegawai masyarakat migran Indonesia, situasinya apakah keadaannya sehat, kemudian kita berkoordinasi dengan Biro SDM Polda Lampung untuk mengecek trauma healingnya, sehingga untuk memulihkan keadaan psikis dari orang tersebut. Oke. Kita nanti koordinasi dengan BP2PMI, kemudian dari Disnaker sendiri, dan kita juga bekerjasama dengan instansi terkait. Rencana setelah kita ambil keterangannya, dia korban ini mau dikirim ke Timur Tengah. AKBP Hamid Andri Sumantri juga menambahkan pihaknya menggerebek lokasi penampungan 24 warga NTB ini di Kecamatan Raja Basa pada Selasa malam 6 Juni 2023. Selain trauma karena sering berpindah tempat penampungan, trauma juga diakibatkan ketidakjelasan tentang waktu pemberangkatan ke tempat kerja di luar negeri. AKBP Hamid Andri Sumantri mengatakan, para korban saat ini masih diinapkan di Subdit 4 Renakta Polda Lampung untuk pendalaman penyelidikan. Dan untuk meringankan trauma yang mereka alami, para korban diberikan layanan trauma healing dan pemeriksaan kesehatan oleh Bidokes serta Biro Sumber Daya Manusia Polda Lampung. Tim Liputan Polri TV. Dalam operasi Sikat Krakatau 2023, Polres Lampung Timur mengamankan 27 tersangka yang melakukan tindak pidana. Pengungkapan kasus selama operasi Sikat Krakatau 2023 didominasi oleh kasus curanmor. Polres Lampung Timur, Polda Lampung berhasil mengungkap beragam tindak kejahatan dengan menjaring 27 orang tersangka selama operasi Sikat Krakatau 2023. Kapolres Lampung Timur, AKBP M. Rizal Mukhtar, didampingi Wakapolres Kompol Sugandi Satria Nugraha dan Kasih Humas AKP Holili dalam konferensi pers mengatakan, dalam pengungkapan kasus selama operasi Sikat Krakatau 2023 didominasi oleh kasus pencurian kendaraan bermotor. Dan alhamdulillah untuk PO yang menjadi target operasi ada 3 kasus
dengan rinciannya 2 kasus curang dan 1 kasus curanmor. Ini yang TO yang menjadi target operasi sikat. Dengan TSK ada 2 masing-masing 1. Untuk BB yang diamankan 1 unit sepeda motor Honda CBR. Ada yang bagus itu. Oke. Terus selanjutnya untuk non-TO, ini non-TO alhamdulillah banyak juga yang diungkap. Jadi baik kami di Polres Lampung maupun di Polsek Jajaran kami tugaskan juga untuk melakukan kegiatan pengungkapan. Dan alhamdulillah untuk non-TO yang bisa kami amankan atau bisa kami ungkap sebanyak untuk curang ada 10 kasus, curang 8 kasus, curanmor 21 kasus. Dan tenaga kita kembangkan. Jadi untuk teman-teman media ketahui pada saat kita mengungkap kita tidak stop sampai di situ aja atau berhenti sampai di situ aja, kami tetap melakukan pengembangan. Dan alhamdulillah pada pengembangannya ada 2 kasus tenaga yang kami bisa amankan. Jadi total jumlah TSK, baik TSK curanmor dan tenaga sebanyak 27 orang. Selain para tersangka, Polres Lampung Timur juga berhasil menyita barang bukti sebanyak 6 unit motor, 6 unit ponsel, dan 2 unit senjata api rakitan. Sementara itu, Polsek Pasir Sakti, Polsek Mataram yang berada di wilayah hukum Polres Lampung Timur juga berhasil mengungkap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada 3 April lalu. Tim Humas Polres Lampung Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Rabu siang meresmikan Gedung Graha Tanoto. Gedung Graha Tanoto ini akan digunakan sebagai salah satu fasilitas perkuliahan Polri. Berikut liputan Rahmadini dan juru kamera Willy Amanda. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Polri TV, baru saja berlangsung peresmian Gedung Graha Tanoto sebagai gedung perkuliahan Profesor Djoko Sutono STIK Lemdiklat Polri, dan peresmian Gedung Graha Tanoto secara langsung dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, didampingi oleh Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Niko Afinta dan Kepala Lemdiklat Polri yaitu Komjen Pol Purwadi Arianto. Dan peresmian Gedung Graha Tanoto juga dihadiri oleh PJU Mabes Polri, dan Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Niko Afinta menjelaskan bahwa dalam operasionalnya pembangunan Graha Tanoto diperuntukkan untuk gedung perkuliahan dengan penamaan Gedung Profesor Djoko Sutono, dan atas penamaan gedung tersebut dalam wujud terima kasih atas jasa beliau mengilmukan dasar-dasar ilmu kepolisian. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Niko Afinta. Kami laporkan kepada Bapak Kapolri bahwa pembangunan Gedung Graha Tanoto ini diawali penandatanganan MOU antara STIK Lemdiklat Polri dengan Tanoto Foundation pada tahun 2017 pada saat Ketua STIK Komjen Pol Profesor Dr. Riko Amelsa Daniel MSI. Kemudian pembangunan gedung dilaksanakan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dengan Ketua STIK pada saat itu Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Remigius Sigitri Haryanto, kemudian Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Aris Budiman, dan Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Anis Yasid Panani. Gedung ini berada di atas tanah seluas 600 meter persegi dengan luas bangunan 3.524 meter persegi di lingkungan STIK. Terdiri dari 5 lantai yang peruntukannya lengkap dengan sarana dan prasarananya, seperti ruang kelas besar, ruang kelas sedang dan ruang kelas kecil, ruang dosen, perpustakaan, musola, laboratorium bahasa, dan laboratorium komputer, serta sarana prasarana lainnya. Ya, pemirsa Polri TV, sebelumnya juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi oleh Kalemdiklat STIK Polri disempat meninjau fasilitas-fasilitas di Gedung Graha Tanoto yang terdiri dari perpustakaan, auditorium, dan juga area rooftop gedung. Dan peresmian Gedung Graha Tanoto diawali dengan penandatanganan bersama MOU dan Tanoto Foundation dan juga Lemdiklat Polri. Dan pembangunan Graha Tanoto berlangsung selama mulai dari tahun 2011 hingga 2023. Dan dari Jakarta, Rahmadini Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV.
Polri menunjukkan keseriusannya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kapolri menunjuk Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri sebagai Ketua Satgas Penanganan TPPO. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan beberapa saat lalu. Dalam kesempatan ini, Brigjen Ahmad Ramadan juga menyampaikan sejumlah informasi, di antaranya tren gangguan Kamtibmas yang turun dan perkembangan penyidikan kasus kepemilikan senjata api serta kasus dugaan pencemaran nama baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini, Rabu 7 Juni 2023, saya selaku Karopenmas Divhumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 6 Juni 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 176 kasus atau 8,05%, yaitu pada hari Senin 5 Juni 2023 banyak 2.175 kejadian, dan pada hari Selasa 6 Juni 2023 banyak 2.000 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain, pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 185 kasus. Kemudian narkotika sebanyak 126 kasus. Kemudian curanmor sebanyak 67 kasus. Kemudian judi sebanyak 8 kasus. Dan yang kelima, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 21 kasus. Kemudian yang kedua, perihal Kapolri membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Berdasarkan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah memerintahkan jajaran Polri untuk memberantas para pelindung alias backing pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pada hari Senin yang lalu, tanggal 5 Juni 2023, Bapak Kapolri dalam arahannya melalui video conference kepada seluruh pejabat utama Mabes Polri dan seluruh para Kapolda, beliau menyampaikan arahan bahwa Polri membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO yang dipimpin atau diketuai Wakabareskrim Bapak Irjen Pol Asep Edi Suheri SIK MSI dan wakilnya Bapak Kakorbimas Baharkam Polri, Bapak Irjen Pol Hari Sutwianto SIK MSI. Yang mana tugas dari Satgas TPPO ini adalah memetakan dan menindak dengan tegas praktek-praktek tindak pidana perdagangan orang di seluruh Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2022 terdapat kasus yang paling tinggi, yaitu modusnya adalah modus pekerja migran. Dan korban dalam kasus TPPO ini paling banyak adalah dengan modus pekerja migran tersebut. Kalau dilihat dari data
dari tahun 2020 sampai 2023 penanganan kasus oleh Polri ada sekitar 500 lebih ya, dengan tersangka juga sekitar 500 orang ya, dan telah diproses hukum oleh jajaran baik Bareskrim maupun jajaran di kewilayahan. Kemudian arahan Bapak Kapolri memerintahkan seluruh Polda membentuk juga Satgas TPPO di tingkat daerah dengan di bawah naungan Bareskrim. Setiap Polda nanti Kasatgasnya dipimpin oleh Bapak Wakapolda. Kemudian yang update berikut terkait dengan kasus dugaan penyebaran video asusila terhadap RAPK alias RK. Ini berdasarkan laporan polisi nomor LPB /113 /5 Romawi 2023 SPKT Bareskrim Polri, mana telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya. Kasus ini dilaporkan melalui kuasa hukumnya, kuasa hukum dari saudari RAPK alias RK atas nama JN yang melaporkan pemilik akun Twitter Dedek Gemes @dedekugem atas dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Kami sampaikan bahwa laporan polisi RAPK alias RK saat ini sudah diterima dan LP tersebut sudah diterima oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri. Saat ini LP tersebut masih dipelajari oleh penyidik dan selanjutnya penyidik akan meminta keterangan kepada pelapor dan juga korban. Kemudian yang berikut, keempat, update terkait saudara EA. Ya. Ini berdasarkan laporan polisi nomor LP /5 Romawi 90 /2023 SPKT Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 310 KUH pidana dan atau pasal 311 KUHP dengan pelapor atas nama EA dan terlapor atas nama MR. Penyidik telah membuat surat perintah lidik dengan nomor SP lidik /407 /5 Romawi res /dit siber. Kemudian penyidik juga telah membuat sprint gas dan telah membuat undangan interview untuk memintai keterangan pada hari Selasa kemarin. Nah, jadi suratnya dibuat pada tanggal 1 Juni untuk hadir di tanggal 6 Juni kemarin. Namun saudara EA kemarin belum hadir.
untuk memenuhi undangan interview tersebut tanpa ada keterangan dari saudara EA maupun dari kuasa hukumnya. Kemudian tentunya penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber merencanakan kembali akan mengundang saudara EA minggu depan. Kemudian yang kelima, update MDS alias DM atas dugaan kepemilikan senjata api yang juga ada kaitannya dengan saudara NA. Barreskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari NA sebanyak 2 kali. Jadi pemeriksaan 2 kali ini dengan laporan yang berbeda. Yang pertama adalah laporan di mana saudara DM sebagai tersangka kepemilikan senjata, sedangkan yang kedua terkait dengan dugaan tindak pidana bagi pelaku yang berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum atau obstruction of justice (OOJ), yaitu dengan status sebagai saksi. Saya ulangi bahwa saudari NA ini telah dimintai keterangan atau diperiksa 2 kali. Yang pertama itu datang sebagai saksi di mana kasus kepemilikan senjata DM sebagai tersangka. Yang kedua dimintai keterangan terkait dengan kasus menghalang-halangi suatu proses hukum atau obstruction of justice atau OOJ, diperiksa juga sebagai saksi. Hingga saat ini masih dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi lainnya, yaitu WS, Ketua RT, kemudian S dan A, itu babysitter, serta saksi-saksi yang telah dipanggil akan dilakukan pemanggilan kembali. Kemudian untuk update penanganan perkara TPPO korban eksploitasi di Filipina, saat ini masih dilakukan penyelidikan dan dalam proses pengumpulan alat bukti dan dibuatkan laporan polisi model A. Kemudian yang ketujuh, penanganan perkara TPPO korban eksploitasi di Myanmar. Saat ini ada 2 tersangka yang dilakukan proses penahanan dan menunggu hasil LHA PPATK untuk pengembangan jaringan melalui transaksi keuangan yang dilakukan oleh tersangka. Demikian ada 7 update yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra menghadiri upacara peresmian Markas Komando Pasukan Brimob 1 Kor Brimob Polri di Binjai, Sumatera Utara. Kegiatan ini ditandai dengan penekanan tombol pembukaan selubung, tanda induk satuan, nama gapura, dan penandatanganan prasasti Mako Pasukan Brimob 1 oleh Wadan Kor Brimob Polri. Acara dilanjutkan dengan syukuran, hiburan, dan penyerahan roda kompas, patung, dan plakat kepada unsur Forkopimda Sumatera Utara. Acara peresmian juga diselingi peragaan rifling heli oleh personel Detasemen Gegana Satrimo Polda Sumatera Utara. Kegiatan peresmian Markas Komando Pasukan Brimob 1 Kor Brimob Polri di Mako Pasukan Brimob 1 Polri Binjai, Sumatera Utara diakhiri dengan peninjauan sejumlah ruangan kantor Mako Pasukan Brimob 1 Polri. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Bribka Budi Rahman, Babin Kamtibmas Desa Lembahsari Polsek Batu Layar Polres Lombok Barat melaksanakan giat rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP. Daftar pemilih merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu. Bribka Budi Rahman, Babin Kamtibmas Desa Lembahsari Polsek Batu Layar Polres Lombok Barat, Polda Nusa Tenggara Barat melaksanakan giat rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP akhir tingkat kelurahan atau desa oleh Panitia Pemungutan Suara di Gedung Serbaguna Lembahsari. Daftar pemilih merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu karena menyangkut perlindungan hak politik setiap warga negara. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan agar turut mencermati DPSHP secara teliti agar dapat terwujud daftar pemilih yang mutakhir, valid, dan komprehensif. Proses penyusunan daftar pemilih memiliki rentang waktu yang cukup panjang, mulai dari penyerahan DP4 pada bulan Desember 2022 lalu hingga penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada Juli 2023. Tim Humas Polsek Batu Layar Polres Lombok Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan warga, seperti yang dilakukan personel Polsek Dusun Selatan, Polres Barito Selatan yang memberikan pendampingan bagi anak penyandang disabilitas dan juga orang tuanya. Pendampingan diberikan agar anak mendapat penanganan yang sesuai dengan kebutuhannya. Halo. Daina, yuk kita jalan lah, santai lah. Kita jalan yuk. Iya, Salah satu tugas Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Inilah yang ditunjukkan Aibda Dian Andina, Bribka Fahru Jinor, Bribka Yogi, dan Brigpol Arif Handoko
yang memberikan pendampingan terhadap anak disabilitas. Awalnya warga melaporkan tentang seorang anak penyandang disabilitas yang mengalami tantrum. Kanit Binmas Polsek Dusun Selatan Aibda Dian Andina bersama dengan Bribka Fahru Jinur, Bribka Yogi dan Brigpol Arif Handoko segera meluncur ke lokasi. Dengan penuh kesabaran, Aibda Dian Andina membujuk sang anak agar tenang. Suara yang lembut dari Aibda Dian melunakkan sang anak. Ia pun bersedia dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan untuk penanganan lebih lanjut. Pendampingan juga diberikan kepada orang tua anak penyandang disabilitas tersebut dengan membantu mempersiapkan administrasi pengantar rujukan Puskesmas Buntok Kota dan rujukan dari Dinsos Kabupaten Barito Selatan. Tim Humas Polsek Dusun Selatan, Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air. Informasi terhangat dari tanah air. Papua merupakan salah satu provinsi yang mencetak banyak atlet pesepak bola profesional untuk timnas. Dengan bakat dan potensi inilah Bribka Batias Yikwa, Babin Kamtibmas Kampung Baburia, Distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom, Papua, menyumbangkan sebuah bola sebagai sarana melatih kemampuan sepak bola kepada para remaja yang ada di wilayah binaannya. Selamat sore semua. Siap. Gimana kabar? Baik. Bribka Batias Yikwa, Babin Kamtibmas Kampung Baburia, Distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom, melakukan giat penyerahan bola kaki kepada para remaja Kampung Baburia, Distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom, Papua. Kegiatan penyerahan bola tersebut dilakukan di lapangan sepak bola Dusun Pabrik Kelapa Sawit, Kampung Baburia. Penyerahan bantuan bola tersebut dilakukan kepada Ketua Karang Taruna Kampung Baburia, James Imbiri. Hari ini saya serahkan bola ini. Mungkin saya kasih lah Pak Ketua, langsung Ketua Karang Taruna. Dengan adanya bola tersebut diharapkan remaja di Kampung Baburia dapat berlatih sepak bola dengan baik serta dapat mengembangkan hobi berolahraga. Selain itu, Bribka Batias Yikwa juga memberi himbauan kepada remaja di Kampung Baburia agar tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, bahkan narkoba, ataupun obat-obatan terlarang. Dari Humas Polres Kerom, Polda Papua, melaporkan untuk Polri TV.
Ya, pemirsa, informasi giat Babin Kamtibmas dari Papua tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang. Salam.